Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita lanjut pada pembelajaran 3, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Ya anak-anak, adapun tujuan pembelajaran 1, siswa mengetahui jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. 2, siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. 3, siswa dapat menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencarian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. 4, siswa dapat menjelaskan pengertian dan peranan tokoh dengan jelas. 5, siswa dapat menjelaskan nilai pesan moral dan dalam cerita fiksi. 6, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. 7, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu di dalam keluarganya. Ya anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita. Kita lanjut. Ya, silakan anak-anak lihat di buku temanya di halaman 22. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluarga berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki pariwisata seperti wisata alam serta wisata seni dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 kota madya. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani, namun penduduk yang tinggal di pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat memengaruhi mata pencarian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Lingkungan memengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. 1. Penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. Ya, Pak Guru ulangi. Penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. 2. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. 3. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencarian berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak mata pencarian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencarian sebagai pekerja jasa, yaitu banker, konsultan, dan pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Ya, anak, setelah dengarkan penjelasan tadi, mari kita sama-sama menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi silakan anak-anak tulis jawabannya di buku tulis anak-anak. Sekarang kita jawab yang nomor 1. Oke.
Mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Ya, mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya karena guna mempermudah pekerjaan yang dilakukan serta mendapatkan hasil dan keuntungan yang maksimal. Nah, jadi mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan dan tempat tinggalnya karena guna untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan serta mendapatkan hasil dan keuntungan yang maksimal. Jadi tidak mungkin orang yang tinggal di daerah pegunungan itu bermata pencaharian sebagai nelayan. Begitu juga sebaliknya. Orang yang tinggal di pesisir pantai itu berkebun atau menanam seperti kopi, teh, ya. Oke, kita sudah jawab. Silakan anak tulis jawabannya di buku tulisnya. Kita lanjut di nomor 2. Kita lanjut ini nomor 2. Mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda? Ya, jawabannya karena kondisi lingkungan antara di perkotaan dan di pedesaan tidak sama. Jadi di daerah pedesaan itu masih terdapat banyak lahan kosong, iklim yang sejuk serta tanah yang subur, sehingga mayoritas masyarakat yang tinggal di pedesaan bermata pencarian sebagai petani. Sedangkan di daerah perkotaan sangat minim lahan kosong dan iklimnya juga sudah tercemar serta tanah yang kurang subur, sehingga mayoritas masyarakat di perkotaan itu bermata pencarian di bidang jasa dan perniagaan. Ya. Oke, silakan anak tulis jawabannya di buku tulisnya. Jadi Bapak ulangi jawabannya, karena kondisi lingkungan antara di perkotaan dan di pedesaan tidak sama. Di pedesaan itu masih banyak lahan kosong, iklim yang sejuk, tanah yang subur, sehingga mayoritas penduduknya atau masyarakat yang tinggal di desa itu bermata pencarian sebagai petani. Sedangkan di daerah perkotaan sangat minim lahan kosong, iklim yang tercemar, tanah yang kurang subur, sehingga mayoritas masyarakat di perkotaan itu bermata pencarian di bidang jasa dan perniagaan. Oke, kita lanjut di nomor 3. Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di dataran tinggi? Nah, perbedaannya satu, petani di dataran rendah menanam yang tahan terhadap paparan suhu tinggi. Sedangkan petani pada dataran tinggi menanam yang sangat membutuhkan suhu ideal atau suhu dingin. Nah, saya ulangi, petani pada dataran rendah menanam tanaman yang tahan terhadap paparan suhu tinggi. Sedangkan petani pada dataran tinggi menanam tanaman yang sangat membutuhkan suhu ideal atau suhu dingin. Perbedaan yang kedua, petani pada dataran rendah lebih banyak menanam komoditi seperti padi, kelapa, pisang, singkong, jagung, dan sayur-sayur. Sedangkan dataran tinggi itu lebih banyak menanam komoditis kentang, kubis, apel, kopi, teh. Nah, perbedaan yang ketiga dari lahan. Nah, lahan
dari dataran rendah itu bersifat basah, sedangkan lahan pada dataran tinggi itu bersifat kering. Nah, kontur tanah juga, yaitu perbedaan keempat dari kontur tanah itu dataran tinggi itu berundak atau miring, sedangkan dataran rendah itu kontur tanahnya itu datar. Ya. Silakan anak-anak tulis jawabannya. Kemudian kita lanjut di soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Ya. Pekerja jasa merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan jasa. Ya. Pak Guru ulangi. Apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Pekerja jasa merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan barang. Jadi pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, melainkan pekerjaan yang menghasilkan nilai, manfaat serta kemudahan bagi orang lain, organisasi, lembaga maupun negara. Contoh: driver, ojek online, tukang cukur rambut, hakim, dan lain sebagainya. Ya, silakan anak-anak tambahkan jawabannya. Contohnya masih banyak. Ya. Oke, setelah kita jawab bersama, kita lanjut. Nah, jadi tugas di sini, tugas pertama yang akan anak-anak buat yaitu, jadi tugas pertama ini ya, membuat laporan. Jadi tulis nama, contoh nama si A, kelas 4 alak, alamat Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka. Ya. Sekarang silakan ditulis nama daerah tempat tinggalku. Apa nama daerahnya? Nah, kemudian saya ulangi, setelah ditulis nama kelas dan alamat, anak-anak silakan tulis nama daerah dan nama daerah tempat tinggalku. Berarti di mana daerah tempat tinggal anak-anak, silakan ditulis di sini. Kemudian kedua, tempat tinggalku termasuk daerah. Nah, silakan pilih umpama pantai, umpama A, silakan lingkari A dan tulis saya tinggal di daerah pantai. Silakan tulis alasannya di bawah sini. Oke, setelah itu lanjut. Nah, apa mata pencarian penduduk di lingkungan tempat tinggalku? Anak-anak tuliskan mata pencarian penduduk di lingkungan tempat tinggal anak-anak di sini. Kemudian keempat, transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku. Jadi transportasi ditulis apa-apa yang digunakan, pada sepeda motor, mobil, kapal, pesawat, di sini tulis. Nah, kesenian di lingkungan tempat tinggalku apa? Ada tarian, lagu daerah, ya di sini ditulis. Oke, jadi itu tugas pertama anak-anak. Oke, silakan ditulis. Oke, nah kita lanjut. Ayo kita membaca sama-sama cerita asal mula Bukit Catu. Ya. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri, mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata pada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar, kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju.
Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi pada istri, "Semoga panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali, sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun ada keanehan yang terjadi. Pada saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya setiap si istri membuat catu nasi, satu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Nah, dalam cerita di atas terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam sebuah cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral atau sesuatu yang disampaikan pengarang. Ya. Anak-anak, setelah kita selesai membaca bersama tadi, kita jawab bersama-sama soal ada pada halaman 28. Oke. Kita jawab soal nomor 1. Jadi anak-anak silakan jawabannya ditulis di buku tulisnya anak-anak. Ya. 1. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu di atas? Jadi siapa tokoh? Nah, tadi sebutkan ada 3 tokoh. Yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga para warga. Ya. Atau tetangga suami istri tadi. Oke, silakan anak-anak tulis jawabannya. Jadi tokoh siapa tokoh yang dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Itu ada 3. 1 suami, 2 istri, 3 para warga dan tetangga atau tetangga. Kita lanjut nomor 2. Apa saja peranan tokoh dalam cerita di atas? Ya. Jadi jawabannya silakan ditulis. Peranan tokoh dalam cerita di atas adalah sebagai pembawa pesan, amanat, dan nilai moral yang disampaikan pengarang melalui cerita tersebut kepada pembacanya. Oke, Pak Guru ulangi. Peranan tokoh dalam cerita di atas adalah sebagai pembawa pesan, amanat, amanat dan nilai moral yang disampaikan pengarang melalui cerita tersebut kepada pembacanya.
Oke, kita lanjut di nomor 3. Apa pesan yang terdapat pada cerita di atas? Jadi pesan yang atau amanat yang terdapat pada cerita tersebut yaitu kita harus menepati janji, selalu bersyukur, tidak boleh sombong, dan tidak boleh mengikuti semua kehendak kita sendiri. Ya. Jadi pesan yang terdapat pada cerita asal mula Bukit Catu yaitu kita harus menepati janji, selalu bersyukur, tidak boleh sombong, dan tidak boleh mengikuti semua kehendak kita sendiri. Ya. Oke, silakan ditulis jawabannya. Oke, kita lanjut halaman 29. Ya. Silakan lihat, anak-anak lihat buku temanya. Ya. Dayu sangat senang mendengarkan cerita nenek, bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Ya. Nah, di sini kita akan mengamati gambar. Di sini ada keluarga Dayu, dari mulai ada ayah, ibu Dayu dan saudara Dayu. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan ini. Apa keragaman yang terdapat pada gambar? Ya, jadi keragaman yang terdapat pada gambar yaitu nilai dari, silakan anak-anak tulis jawabannya. 1, jenis kelamin. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. 2, jenis rambut. 3, tinggi badan, berat badan, ya, dan lain-lain. Oke. Ya, jadi silakan kita baca bersama. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Nah, pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi, Pak Guru ulangi. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas sendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada individu. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Ya. Jadi bukan hanya keragaman fisik, tapi ada juga keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Ya. Nah, untuk tugas kedua, ini tugas kedua. Jadi silakan anak tandai di halaman 30 itu tugas kedua. Yaitu silakan anak-anak buat tabel, buat seperti tabel yang ada pada gambar, pada buku. Ya, kota keluarga ayah, ibu, kakak. Nah, kamu sendiri tulis nama yang kamu ini, kamu. Nah, tulis nama kamu dan adik. Ayah, warna kulitnya apa, jenis rambutnya apa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Nah, tulis kesimpulanmu dari hasil pengamatan. Jadi tugasnya. Oke. Anak-anak, bila ada yang belum dimengerti, tadi pahami, silakan ditanyakan di grup. Ya,
Dan mohon juga untuk keaktifan anak-anak dalam pembelajaran ini, karena ini sudah semester 2 ya. Dan anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan.